bangsa Indonesia bangkit itu seperti loncat galah. Loncat galah ini gak pas oleh mundudul untuk supaya mencuwolot nanti gak toto tiba anu roto anu penghalangnya itu dan mungkin balik. Nah kebangkitan di Indonesia ini bener-bener harus melalui revolusi Kediri. Mas gini, Kediri ini kan punya riwayat sing negatif terus ya Pak Jan-Jan ya, banyak negatif pokoknya ganggu terus di Kediri. Jadi Mojopahit selama dia berkuasa itu sebenarnya tidak berkuasa atas Kediri karena Kediri itu berontak terus gitu. Sampai terakhir ketika Prabu Brawijaya kelima itu sudah lengser, masih ada Brawijaya keenam dan ketujuh yaitu di Kediri. Girindrawardana itu melantik dirinya menjadi. Jadi Kediri ini negatif sebenarnya, tapi Tuhan itu mengganggu manusia pada polarisasi positif negatif. Kalau Anda ingin cari ilmu jangan hanya ke Mojopahit tapi juga ke Kediri. Kalau Anda ingin jadi orang baik jangan hanya berguru kepada malaikat, bergurulah juga kepada iblis. Karena iblis ini mematangkan pengetahuanmu mengenai malaikat. Iblis itu utusan Tuhan, bukan musuhnya Tuhan. Wanita karo Gusti Allah. Karena sing wani aku iku wis nang ndi. Misalnya Rakuti ya. Ra itu penjelmaan dari makhluk yang dulu pernah lahir di bumi, dia juga pernah tugas di planet macam-macam. Pernah lahir di bumi, dia juga pernah tugas di planet macam-macam. Anda browsing lah, cari kata Ra. Nah mereka memang antagonisme tugas mereka. Nah kenapa revolusi Kediri? Karena Kediri sebenarnya punya riwayat pemberontakan yang terus menerus dan itu harus kita pelajari. Harap diingat, Gajah Mada tidak pernah ada berita sejarah bahwa dia terlibat di dalam konflik antara Hindu, Buddha dan Jawa. Gajah Mada tidak terlibat. Probabilitasnya adalah Gajah Mada orang yang memang sudah uzur pada waktu itu, atau Gajah Mada memang sangat pluralis. Tapi jangan lupa Gajah Mada masih hidup. Masih hidup. Gajah Mada itu mengangkat anak, diambil anak dari Brawijaya kelima. Brawijaya kelima itu dia anak 117. Gajah Mada, jadi Prabu ini Kertabumi ini Brawijaya 5 ini anaknya 117. Sudah saya sebut di Gatra ini penyebaran anak-anaknya melalui negara persemakmuran. Jadi ada tanah berdikan bukan provinsi, tapi Commonwealth. Jadi Mojopahit sudah memakai sistem Commonwealth, bukan negara kesatuan. Sekarang kita ngomong negara kesatuan dan persatuan. Dan itu menjadikan problem yang luar biasa. Nah, jadi teman sekalian, ya ojo kaget loh ya. Nek ternyata sing paling tuwek mbahne pertanian, mbahne cocok tanam, mbahne nenek moyangku orang pelaut iku kabeh wong kene. Ojo kaget tuh ya. Iki aku gak ngomong fakta sejarah. Ojo kaget lho Nabi Muhammad ternyata gak asli Arab, ojo kaget ya. Upomo lho ya. Iki mek tak siapno lho awakmu rek. Soale nek wong Arab gak ngono kelakuane. Dari sejarah Arab di era apapun gak ono wong Arab melaku ndilu kayak Nabi Muhammad. Ndilu, sopan, tutur katanya lemah lembut. Iku ngono iku wong Jawa nek ngono iku. Lho sing ngono iku lho, aku gak ngarani Kanjeng Nabi wong Jawa, tapi nek wong Arab gak ngono iku dan dia tidak tinggi seperti orang Arab meskipun juga tidak sangat pendek, sedengan. Upamane lho iki, upamane. Pokoknya nek upama iya kono aja muring-muring lho ya, siap lho ya. Aku mek ngono tok lho. Tuhan menyembunyikan ilmu. Wis tak kayak contoh wis. Genghis Khan itu yang menghancurkan peradaban Islam di Baghdad. Tapi ojo benci Genghis Khan. Ojo kok pateni. Soalnya dia engko manak, terus mari ngono anake manak menen duwe putune iki sing dandani Islam di Irak. Jadi misalnya saiki ana wong jahat di Indonesia, ya ojo kok benci. Iki kok putune lho sing berjasa nang putumu iso ae. Nah, Tuhan Gusti Allah kok mbujuki awakmu terus. Mbujuki dalam tanda petik. Contoh yang lain ya dalam sejarah Islam misalnya. Sejak Muawiyah berkuasa, itu kalau orang khutbah Jumat, endingnya itu dikasih kalimat mengutuk Sayyidina Ali. Jadi mari barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum ya. Itu nanti ada kutukan-kutukan kepada Ali, aku gak hafal. Pokoknya endingnya mengutuk Sayyidina Ali. Ini berlangsung puluhan tahun.
Sampai kemudian putune sing gawe teks iki, sing mengambil keputusan politik mengutuk kali, putune iki sing akhirnya menghapus. Putune itu Anda sudah kenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi Gusti Allah ngono iku, dadi nyenengno. Ini soal cara menangani kebenaran, supaya saya tidak terlalu berpanjang di situ. Revolusi Kediri itu artinya saiki iki kuwabeh sak donya iku gelombangnya adalah kembali kepada dirinya sendiri. Goleki awakku iki sapa? Ya toh, mulane kadiri. Revolusi ke diri, menuju diri sendiri. Jadi setiap bangsa sedang mencari dirinya sendiri lagi. Dan Amerika merasa paling tidak punya diri, maka mereka menjajah. Karena mereka tidak punya diri. Nah, orang yang sudah dijajah lama ini sekarang mulai sadar kita akan cari diri kita. Jadi orang Islam sedang mencari dirinya. Orang etnik, ya orang Mandar, orang Bugis, tadi teman-teman Mandar dari Mandar cari Syekhona Khalil tadi malam di Madura. Karena mereka menemukan keterkaitan Madura, Mandar, Syekhona Khalil, Syekh Imam Lapeo, Gus Ud Pagerwojo, Yai Sahlan Krian, mereka menemukan nasab-nasabnya itu. Jadi orang sedang mencari dirinya. Ini tidak hanya di bidang kebudayaan, tidak hanya di bidang agama, di bidang apapun kebangkitan bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan suatu bangsa untuk menemukan dirinya. Kita bisa punya bentuk kebangkitan tidak hanya di bidang kaliber manusia, tidak hanya di bidang kebesaran individu, tapi mungkin juga di dalam sistem. Misalnya tadi beliau menyatakan Perdana Menteri waktu itu namanya apa, Mas? Kan sekarang kita ini dekaden dibanding Mojopahit. Saiki NKRI. Sekarang sama presiden sama Perdana Menteri. Perdana Menteri dikerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Perdana Menteri dikerjakan oleh presiden. Karena kita memilih sistem presidensial. Gajah Mada itu kalau dalam perusahaan dia itu direktur utama. Nah, Tunggadewi Jaya Negara sebelumnya maupun Hayam Wuruk itu ketua pemegang saham. Dan ini beneran, karena tanah itu milik raja. Nah, terus yang melaksanakan semua pengelolaan itu namanya direktur utama kalau ini perusahaan. Karena ini kerajaan atau negara, maka rajanya Hayam Wuruk, Perdana Menterinya Gajah Mada. Beda raja sama menteri. Raja itu pemilik dan pengayom, Perdana Menteri ini eksekutor dari polisi-polisi.